Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Babas Hanum. Saya mau mengucapkan minal aizin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sebelum kita mulai video ini, jangan lupa di subscribe channelnya Babas Hanum, like, komen tentunya, bunyikan juga notifikasinya, ikutin juga Instagram ataupun Facebooknya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Nah, kali ini Kerajaan Malaysia mengumumkan untuk karantina diperpanjang dan biayanya pun ya lebih ya. Kalau karantina diperpanjang ya biayanya pun lebih. Nah, ini notisnya nanti di sini saya akan tampilkan ya. Nah, di sini saya akan bacakan notisnya. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta ingin memaklumkan bahwa berikutan penularan COVID-19 variasi SARS CoV-2 di Republik Indonesia, Kerajaan Malaysia telah menguatkuasakan tempoh kuarantin wajib selama 14 hari bagi pengembara atau individu yang tiba dari Republik Indonesia. Arahan kuarantin wajib ini telah berkuat kuasa pada 16 Mei 2021. Jakarta, 19 Mei 2021. Nah, banyak sekali kawan-kawan yang bertanya kepada saya tentang karantina masuk ke Malaysia. Apakah diperpanjang, apakah tidak? Jawabannya ya, betul diperpanjang. Ya. Nah, ini ada kategori-kategori tertentu ya, yang 14 hari ataupun 10 hari. Di sini saya mau merincikan ya, satu-satu dulu. Di sini saya mau merincikan warga negara Malaysia yang mau masuk ke negaranya. Yang kedua, warga Indonesia yang mau masuk ke Malaysia dengan tujuan tertentu ya, seperti itu ya. Tentunya harus ada juga My Travel Pass ya. Seperti itu ya. Nanti saya bacakan untuk warga negara Malaysia yang ada di Indonesia mau pulang ke Malaysianya itu sendiri. Terus berapa biaya karantinanya dan berapa hari. Nah, di sini saya mau rincikan, di sini saya mau jelaskan ya. Untuk warga negara Malaysianya sendiri, kalau ada PCR, kalau membawa PCR dari Indonesia ya, itu akan dikenakan biaya 2.160 ya, 2.160, dan akan dikarantina selama 10 hari ya. Dan kalau tidak ada PCR, kalau dia masuk Malaysia menggunakan rapid antigen, itu akan dikenakan biaya karantina 2.310 ringgit ya. Nah, karantinanya 14 hari ya, 14 hari. Ingat, jadi lebih baik membawa PCR dari negara asalnya ya. Jadi lebih mudah, terus lebih singkat karantinanya ya, lebih efisien lah, seperti itu. Nah, kalau untuk WNI atau bukan warga negara Malaysia yang mau masuk ke Malaysia itu sendiri ya, akan dikenakan biaya tanpa PCR ya. Tanpa PCR itu akan dikenakan biaya 5.070 ringgit selama 14 hari ya. Kalau tidak ada PCR, misal memakai rapid antigen ya, itu akan dikenakan biaya karantina 5.070, dan karantinanya itu sendiri 14 hari ya. Nah, kalau ada PCR, kalau membawa PCR ya dari negara asalnya ya, misal dari Indonesia ke Malaysia ya, membawa PCR yang masih valid tentunya ya, itu akan dikenakan biaya 4.820 ringgit ya, dengan masa karantina 10 hari. Seperti itu ya.
dengan masa karantina 10 hari ya. Jadi untuk perubahan karantina ya, untuk perubahan karantina di Malaysia sekarang perbedaannya seperti itu, 10 hari dan 14 hari. Kalau memang tidak ada membawa PCR dari Indonesianya ya ke Malaysia, tentunya akan dikarantina selama 14 hari ya. Kalau membawa PCR ya itu akan dikenakan karantina 10 hari ya, seperti itu. Jadi terserah Anda mau masuk Malaysia tanpa PCR ataupun membawa PCR, seperti itu. Konsekuensinya seperti itu ya. Dari harga pun lain, dari masa karantina pun lain, seperti itu ya. Nah, syaratnya apa aja ya? Syaratnya tentunya kalau untuk warga negaranya sendiri tinggal membawa PCR aja, beli tiket. Nah, seperti itu ya. Mau lewat jalur laut, mau lewat jalur udara ya silahkan ya. Nah, kalau untuk bukan warga negara Malaysia itu sendiri ya, ataupun warga negara Indonesia tentunya ya, yang sekarang ada keperluan ataupun ada keluarganya di Malaysia itu sendiri, itu syaratnya satu, My Travel Pass itu sendiri, terus tiket, terus PCR tentunya ya, biar lebih murah. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang tentang LOU ya, seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang di jalur udara, LOU itu penting ya, terus surat jalan itu penting ya. Kalau untuk jalur udara ya itu harus, terus bayar karantinanya pun harus melalui online. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang di jalur lautnya itu sendiri, kalau LOU bisa mengisi di pintu masuknya itu sendiri. Terus kalau bayar karantinanya di pintu masuknya cash itu bisa ya. Terus ya seperti itu dah ya, LOU antara perbedaan jalur laut dan jalur udaranya ya. Kalau untuk jalur udara harus siap semua di awal ya, harus siap di awal semuanya. Jadi harus udah bayar karantin, harus ada surat jalan, harus ada LOU, PCR, terus tiket, udah semuanya include, itu semua udah ada, siap berangkat ke Malaysia ya. Nah, kalau untuk jalur laut itu bisa pembayarannya apa semua di pintu masuk itu sendiri ya. Satu harus ada PCR, yang kedua My Travel Pass, yang ketiga LOU bisa diisi di pintu masuk, dan pembayaran bisa di pintu masuk itu sendiri. Seperti itu ya kalau untuk jalur laut. Jadi segitu aja infonya dari info karantina Malaysia ya. Jangan lupa di subscribe channelnya Babas Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Babas Hanum.